Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys hari ini? Harapan saya kamu tetap semangat, ikut protokol kesehatan, jangan keluar kalau tidak memang aman sangat penting ya. Bertemu lagi dengan saya untuk kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Setelah kemarin kita pembelajarannya tentang pengertian ilmu ekonomi. Tentunya masih ingat kan? Apa pengertian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya ilmu yang mempelajari usaha manusia di dalam memenuhi kebutuhannya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan pada kalian, kemarin sudah saya bagi pada kalian di grup WA, yaitu absen termasuk penugasan di sana. Kamu nanti tugasnya adalah menganalisa. Saya kebetulan hari ini pemaparan ini saya menggunakan presentasinya menggunakan HP di Android dan terhubung langsung kameranya. Nah, ini kameranya ya. Maksud saya proyektor mini yang kebetulan juga saya pakai untuk pembelajaran sebelum COVID ya. Itu harapan saya. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah judulnya tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ini yang akan kita bahas nanti. Kaitannya dengan itu bisa kamu lihat ini. Tujuan pembelajarannya kamu diharapkan nanti mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, menjelaskan prinsip ekonomi, dapat menjelaskan cabang ilmu ekonomi, dan dapat menjelaskan kegiatan motif dan kebutuhan ekonomi, serta mampu menganalisis nanti. Ini belum saya tambahkan. Mampu menganalisis tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, ya. Bagaimana kelanjutannya materinya nanti? Kita nanti akan kita presentasikan berikut ini. Oke guys, sekarang kita langsung pada materi. Setelah tadi pendahuluannya sudah selesai, termasuk tujuan dan juga apa yang perlu kita capai dalam pembelajaran ini. Kalau kemarin pengertian ekonomi sudah selesai, maka sekarang ini adalah pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini yang pertama disebut dengan ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomik, di mana di dalam ilmu ekonomi ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, refleksinya atau contohnya ini biasanya dalam bentuk gambar, bisa juga grafik, atau juga bagan-bagan. Makanya di sini contohnya ini jumlah angkatan kerja dalam bentuk bagan nanti. Struktur serikat buruh, asal usul serta sejarah lembaga ekonomi, contohnya itu. Yang berikutnya teori ekonomi atau economic teori. Apa teori itu? Teori itu adalah hasil penelitian dari seorang ahli yang dirumuskan dalam bentuk formulasi atau rumus, atau juga bisa dalam bentuk kalimat. Ya, contohnya ceteris paribus ini merupakan hasil daripada penelitian seorang ahli. Makanya tidak ada kalau kamu ditanyakan menurut siapa? Menurut saya. Nah, kalau kamu sudah meneliti nggak apa-apa. Jadi teori ekonomi ini kaitannya dengan teori ekonomi ini ada dua, yaitu ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro berarti ruang lingkupnya ini minimal suatu negara. Ya, ini ekonomi makro, minimal suatu negara. Tetapi kalau ekonomi mikro ini lebih kecil lagi. Contohnya perilaku individu
perilaku kelompok. Ya, perilaku individu contohnya A membeli ini kok berubah sekarang, ini berarti mikro. Rumah tangga produksi, ya berapa sekarang yang telur yang beredar contohnya semacam itu masuk dalam ekonomi mikro. Yang berikutnya adalah ekonomi terapan atau applied economic, cabang ekonomi yang berdasarkan bukti empiris. Artinya begini, dari ekonomi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu dari teori ekonomi tadi diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ini makanya disebut dengan ekonomi terapan atau applied economic. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah prinsip ekonomi. Apa prinsip itu? Ya, kalau menurut saya prinsip ekonomi, ya berdasarkan pengamatan nih, prinsip ini adalah sesuatu yang dipelajari, kemudian dari pembelajaran itu ada keyakinan dan dijadikan dasar dalam melakukan tindakan atau pedoman dalam melakukan tindakan. Ini disebut dengan prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini yang jelas bunyinya atau berbunyi dengan pengorbanan tertentu menginginkan pencapaian keuntungan yang maksimal. Ya, ini bergeser. Bukan lagi dengan modal yang sedikit ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, itu tidak rasional. Tetapi dengan modal tertentu ini dicapai keuntungan yang maksimal. Maksimalnya artinya rasional, semacam itu. Naik. Jenis atau macam prinsip ekonomi ini ada 3, yaitu prinsip ekonomi konsumen, ada prinsip ekonomi produsen, ada prinsip ekonomi distributor. Kalau konsumen perlu melakukan kegiatan selektif dalam membuat skala prioritas kebutuhannya. Aplikasinya adalah membuat skala nanti dari kebutuhan yang paling penting sampai yang tidak penting, bahkan mungkin kurang penting. Nah, seorang konsumen perlu melakukan semacam itu, sehingga nanti dengan sumber daya yang dimiliki, sumber dana yang dimiliki, nanti dapat melakukan kegiatan yang betul-betul amat sangat diperlukan. Untuk prinsip ekonomi produsen, ini mempertimbangkan agar bagaimana menggunakan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki, ini keuntungannya nanti sehingga nanti maksimal. Sehingga betul-betul nanti kalau di perusahaan nanti ada yang namanya kendali mutu, ya ada KISI nanti. Makanya kalau kamu beli produk nanti ada KISI. Oke. KISI ini berarti quality control, ya. Ini untuk mengendalikan pembiayaan tadi. Yang berikutnya prinsip ekonomi distributor. Nah, distributor ini menyalurkan, makanya harus mempertimbangkan efisiensi, jarak dan biayanya, waktu yang diperlukan bagaimana. Nah, semacam itu. Ini untuk distributor. Next sekarang. Di sini digambarkan juga jenis ekonomi yang lain, ilmu moneter, publik, ekonomi industri, internasional. Ini silakan nanti dicari oleh kamu ya. Dibedakan nanti. Yang berikutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini kalau untuk yang lama, ya konsep ekonomi yang dulu ini memang ada 3, yaitu produksi, ada distribusi, ada kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah bagaimana menghasilkan atau menambah nilai atau fungsi suatu barang. Kegiatan distribusi bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan konsumsi jelas kegiatan menggunakan barang atau jasa, atau juga bisa dikatakan menghabiskan manfaat barang dan jasa. Ini kaitannya dengan konsumsi.
Next sekarang, motif ekonomi. Apa motif itu? Motif ini artinya sesuatu yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Ini namanya motif ekonomi. Ya, sesuatu yang mendorong manusia. Alasannya kenapa kok melakukan tindakan ekonomi ini namanya motif ekonomi. Di sini ada motif intrinsik, ada motif ekstrinsik. Kalau intrinsik dari diri sendiri, ya. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Jelas ya. Kamu melakukan sesuatu tindakan ekonomi ini siapa yang nyuruh? Saya sendiri. Berarti namanya intrinsik. Sebaliknya kalau seandainya ada orang lain yang mendorong kamu, kenapa kamu melakukan semacam ini? Ya saya kan masalahnya disuruh segala macam. Berarti ekstrinsik. Ya, next. Itu anak sekalian materi kita. Ya. Yang perlu saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ilmu yang sedikit ini ada barokahnya. Demikian materi yang sudah kita pelajari. Harapan saya, tolong nanti absennya jangan lupa di form itu, termasuk pengamatan yang sudah saya bagikan di grup WA, dan juga jangan lupa juga lembar kerja peserta didik yang sudah kamu miliki ini dikerjakan. Harapan saya semoga apa yang disampaikan ini barokah, di mana nanti sudah kita materi sudah kita sampaikan dan dapat disimpulkan bahwasanya dalam ilmu ekonomi ini dibagi beberapa macam, ada di sana, ada yang penerapan, nah, dan juga ada yang perlu belajar lagi. Nanti kita bertemu dengan saya di sesi yang belajar. Baiklah, kita yang sedikit mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.